Tapi kemarin ada sedikit yang menarik gitu Pak Gun. Kemarin kan saya sempat jujur aja nih gue emosi gitu. Ya, kenapa kita datang jauh-jauh, kita ini insan pers, kita mau meliput tapi dilarang sama hakim. Akhirnya daripada mengganggu jalannya persidangan, gue keluar gitu. Iya, gue keluar karena gue tahu gue kalau emosi ntar bahaya, nggak baik emosi itu. Ya, dan alhamdulillah bila keluar. Nah, kemarin ada selentingan dari beberapa rekan yang mengatakan kok jaksa pakai pasal lama. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Alur sama Bapak Ganda YouTube receh. Terus sampai depan saya, jangan lupa ngopi. Aku nggak ada kopinya. Belum, masih di seduk. Oh iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Ya Pak Gun, alhamdulillah Pak Gun. Ini udah nyampe Lampung lagi gue. Alhamdulillah. Kemarin kita kan ikut persidangan itu Pak Gun. Dan Bang Refli Harun alhamdulillah jadi saksi kunci. Ada beberapa hal yang pengen gue tanyain nih. Ini persidangan yang menurut gue kocak. Benar. Ya, baru sekali ini gue hadir di persidangan yang kocak begini. Apa alasan hakim sebenarnya untuk menolak atau melarang orang-orang meliput jalannya sidang? Menurut Pak Gun sendiri gimana tuh? Memang itu ada sesungguhnya diatur di dalam undang-undang bahwa pengadilan memiliki otorisasi tersendiri. Oke. Kita belum mau pakai sektornya di Amerika atau di Inggris terutama lebih parah lagi. Bahkan foto pun nggak boleh, foto pengadilan dia pakai sketsa. Nah di Indonesia itu diatur dan namanya. Hanya saja sekarang kan kita sering juga mengetahui bahwa beberapa sidang bahkan terakhir kemarin sidang Jimbong anak itu live streaming. Itu ketergantungan memang kepada pihak otorisasi sendiri. Pengadilan Kota Bumi kemarin idealnya memang itu diberikan kesempatan untuk live streaming. Nggak ada masalah, cuman mungkin karena ada rasa takut, rasa khawatir dan hal yang lain, dan mereka memang dilindungi juga oleh undang-undang. Hanya sayangnya, kenapa kok harus dilakukan pelarangan? Kita sudah minta juga sebelumnya ke panitia pengganti ke pihak mereka untuk kami mengadakan live streaming. Alasan sebelumnya itu karena masih saksi, khawatir saksi yang lain tahu kan. Sementara kemarin adalah terakhir, kesaksian yang terakhir. Kita saksi ahli pula, bukan saksi fakta.
Ya. Artinya memang idealnya kemarin itu diberikan kesempatan untuk live streaming. Publik ini sudah tahu, publik juga harus tahu seperti apa sih sesungguhnya persidangan ini. Mungkin tadi dengan tanda kutip dikhawatirkan peradilan sesat ini nampak ke publik. Nah, jadi memang kan kasus Bunda Mary ini dari awal, dari mulai proses penahanan, pemeriksaan, terus di kejaksaan, itu diduga kuat adanya rekayasa di situ. Kalau saya nggak lagi menduga adanya rekayasa, jelas ini ada rekayasa dengan kriminalisasi. Nah, ini pengacara yang ngomong, bukan lagi menduga loh nih, bukan lagi menduga. Dan sesuai dengan fakta persidangan. Iya, sesuai dengan fakta persidangan bahwasanya saksinya pun ada yang mencabut BAP. Saksi ahli pun mencabut BAP karena berdasarkan keterangan dari saksi fakta. Jadi saksi ahli yang dari jaksa itu sudah mencabut BAP. Nah, baik Pak Gun. Jadi kalau memang adanya rekayasa seperti ini dan pengadilan ini apa namanya ini ya? Peradilan sesat mengutip bahasa Bang Refli Harun, pantas disebut sebagai peradilan sesat kalau sampai jaksa tidak melakukan tuntutan bebas. Jaksa, JPU ini sudah wajar dan wajib menuntut bebas sesuai hasil fakta persidangan. Oke, jadi apakah bisa, maksud saya begini, apakah bisa aparat penegak hukum yang melakukan proses penegakan hukum ini dengan sesat, dengan salah, ini bisakah dituntut atau digugat? Bahasanya potensinya sangat besar. Potensinya. Hanya memang langkah awal kita adalah membenarkan undang-undangnya dulu. Kita akan maju ke Komisi Yudisial, akan mengadakan judicial review terhadap pasal tersebut. 76H yang menyatakan merekrut dan menelantarkan anak-anak di bawah umur untuk kepentingan militer dan lainnya. Lainnya ini tidak jelas dan tidak tegas. Nah, itu bahwa pidana itu harus tegas dan jelas karena ini mengambil nasib seorang. Lainnya ini bisa bermakna macam-macam ya. Multitafsir. Nah, kemarin Bang Refli Harun ngomong apa itu tentang lainnya itu? Dan lainnya ini juga disampaikan bahwa ini sangat multitafsir. Dan lainnya ini bisa masuk kalau ketika kita aksi kemarin, ketika Bunda Mary kemarin aksi, dalam aksi tersebut ada tindak pidana, ada kerusuhan, ada yang cacat, ada dulu tindakan pidananya. Dan lain-lain bisa kena. Ini kenanya tidak apa-apa, aksinya damai, bahkan terbukti yang didakwakan ke Bunda Mary merekrut anak-anak, di fakta persidangan tidak terbukti merekrut anak-anak. Didakwa jaksa bahwa Bunda Mary membohongi untuk anak-anak itu hadir di sana dengan alasan kegiatan keagamaan kepada yang katanya ternyata tidak ada juga. Jadi ini sudah sangat tidak relevan lagi untuk jaksa menuntut 1 hari pun. Jadi dari direkayasanya kasus Bunda Mary ini, alhamdulillah ya, likulisiin itu soal itu. Ini saya melihat bangun berarti ada potensi masalah besar dari pasal ini kalau nggak dirubah. Kalau tidak dirubah, khawatir justru demokrasi Indonesia akan hancur sehancur-hancurnya. Bagaimana tidak? Pondok-pondok pesantren juga sangat potensi untuk dikriminalisasi pada akhirnya. Ketika nanti pondok pesantren membawa jemaah, ini bukan untuk kasus Bunda Mary ya, kalau kasus Bunda Mary sudah clear. Yakinlah, insya Allah dengan fakta persidangan akan bebas. Tapi di pasal 76H-nya ini, yang untuk merekrut dan lainnya, nanti ketika ada mau bersambang atau belajar tadabbur alam atau lain sebagainya, membawa anak-anak, nanti bisa disangkakan. Atau ketika ada aksi unjuk rasa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 98, tiba-tiba disisipkan anak-anak. Bisa kena tuh pelaksananya. Nah ini makanya di sini seperti yang disampaikan oleh Bang Refli Harun dalam persidangan kemarin sebagai saksi ahli perundang-undangan, ini ada kelemahan dalam pembuat perundang-undangannya. Dan lainnya ini mungkin saja justru yang merumuskan undang-undang ini tidak paham atau malas, sehingga dibuat dan lainnya tidak dikali santelan pasal yang lainnya bisa mempidanakan itu. Iya, karena lainnya ini sangat luas, sangat luas, termasuk
berapa banyak aksi demo yang ada anak-anak di situ. Iya, Iya. jadi listrik-listrikannya itu nggak ada, tegas dan jelasnya itu hilang di bidang lainnya. Ya, dan lainnya. Baik. Alhamdulillah. Jadi insya Allah saya sidang lagi kapan nih? Soalnya di hari Senin tanggal 3 Oktober. Tapi kemarin ada sedikit yang menarik gitu Pak Gun. Kemarin kan saya sempat jujur aja nih gue emosi gitu. Ya, kenapa kita datang jauh-jauh, kita ini insan pers, kita mau meliput tapi dilarang sama hakim. Akhirnya daripada mengganggu jalannya persidangan, gue keluar gitu. Iya, gue keluar karena gue tahu gue kalau emosi ntar bahaya, nggak baik emosi itu. Ya, dan alhamdulillah bisa keluar. Nah, kemarin ada selentingan dari beberapa rekan yang mengatakan lu kok jaksa pakai pasal lama, maksudnya apa itu? Jadi aneh ini, jaksa sudah kebingungan untuk memaksakan pasal 76H karena memang pasal 76H ini menurut saksi-saksi ahli baik mereka pihak kita tidak bisa untuk menjerat berimprovisasi. Saya perhatikan ini berimprovisasi, masya Allah. Kopinya datang ngopi dulu. Ngopi siap. Beda gelas tapi gitu ya. Alhamdulillah, nikmatullah. Alhamdulillah. Insyaallah. Nah, jadi jaksa ini sudah bingung berimprovisasi, tapi tidak mengerti tentang undang-undang. Ini jaksa jelas kalau bagi saya tidak paham gitu loh. Dakwaannya sendiri mungkin tidak paham. Apa yang ada di kepala mereka itu nggak sama dengan yang di BAP. Membuatlah ada di situ tulisan, di BAP ada tulisan pasal 87 junto 76 itu nggak terbalik. Dilihat celahnya mungkin bagi jaksa mungkin Allah bisa, sehingga memaksakan majelis hakim agar melalui Bang Refli Harun sebagai saksi ahli perundang-undangan dipertanyakan apakah bisa disangka dengan pasal 87. Enggak disebutkan lagi juntonya, saya sempat agak protes kemarin. Majelis hakim ini sebutkan pasal junto, jadi ini terbalik. Pasal 87 kan kemudian dibawa ke majelis hakim. Pasal 87-nya itu adalah tentang tindak pidananya yang isinya bisa diancam 5 tahun penjara atau denda 100 juta. Kok itu yang mau dibuat? Ini kan ngawur, ini korelasinya nggak ada. Makanya hakim kemudian nanya korelasinya apa? Kemudian mau ditarik lagi ke pasal Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Ini sudah nggak dipakai undang-undang ini, sudah ada perubahan yang tidak sesuai lagi, pasalnya dicabut. Itu makanya ada perubahan. Perubahan itu adalah pasal yang tidak ada persesuaian lagi dengan zamannya saat ini. Itu tidak dipakai, sehingga adanya perubahan. Itu mau dipaksakan dimasukkan lagi. Sampai-sampai si jaksanya nanya, apakah kalau sudah dirubah itu sudah tidak dipakai? Ini sudah jelas, nggak usah ditanyakan lagi yang seperti itu. Ini jaksa, ini PN Lampung Utara ya? Lampung Utara. Kejaksaan Lampung Utara. Iya. Ini bisa nggak dilaporkan ke Komisi Yudisial yang begini? Alhamdulillah Komisi Yudisial sudah memantau kasus ini. Kita sudah lapor, ada beberapa kali juga datang ke sana untuk menginformasikan berita-berita juga termasuk, dan kemarin sudah dipantau oleh Komisi Yudisial. Iya, sangat bahaya menurut saya apabila aparat penegak hukum justru nggak paham hukum gitu. Masih mending tidak paham hukum. Aparat hukum, penegak hukum yang tidak taat hukum. Nah itu lebih banyak bahaya lagi. Dengan by design, kutip kalau by design ya, kalau dalam pesawat, tapi arahnya mungkin ada di situ. Dengan dipaksakannya kasus ini terus maju sampai sekarang, ada pesawat. Dugaan kita kuat ini ada by design. Untuk apa lagi sih? Nah ketika ada by design, dugaan by design ini, ya tentunya para penegak hukum ini melakukan ketidaktaatan terhadap hukum. Nah ini yang berbahaya. Iya, dan ini berarti akan alhamdulillah ya dengan munculnya Bu Jameri seperti ini ada kesempatan kita. Jadi saya mau bagi tugas sama Pak Gun nih. Iya, saya mau bagi tugas. Iya. Jadi memang kemarin saya sempat diskusi sama Alvin Lim. Alvin Lim mengatakan bahwasanya aparat penegak hukum itu ada 3. Kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan dari rakyat ada advokat. Sekarang ada satu lagi, YouTuber. Asli, benar. Itu yang akan mengawal. Dari ketenagaan hukum, YouTuber ini adalah pengawal. Di mana TV-TV mainstream sekarang, TV-TV media nggak lagi mau meliput. Entah ada apa, entah bisa mungkin
pengiklan bagi mereka ini adalah orang-orang yang selama ini seperti apa nggak paham soal ini. Ini ada kehancuran di negara kita. Iya, jadi kita bagi tugas bangunan dan beberapa kasus itu jadi benar setelah viral. Betul. Ya, jadi benar setelah viral. Nah, itulah tugas kami YouTuber ini. Doakan aja kami ini, termasuk yang istiqomah, bukan YouTuber yang mencari apa ya, AdSense saja gitu ya. Oh, urusannya pansos ya. Saya yakin YouTuber tidak ada yang pansos seperti aku mereka, karena mereka terus dengan kemudiannya mengawal dan menghadirkan fakta ke masyarakat. Ya, jadi jujur ini pengalaman guys ya. Selama gua jadi YouTuber yang mengawal kasus-kasus ini yang di persidangan, baik Habib Rizik, Habib Bahar, Bang Edi Mulyadi, Ustaz Pak Bunda Mary, terus belajar tentang ini kasus mendiang Brigadir J, terus bagaimana Sambo sepak terjangnya, Arvin Lim, ini semuanya perlunya viral gitu, ya. Menjadi tuh kalau ketahuan malu, ya. Jadi insya Allah kami akan terus menyelidiki juga ini kemungkinan intervensi, ya, karena nggak mungkin kalau menurut saya Pak, nggak mungkin orang yang sekolahnya seperti polisi, kejaksaan, kehakiman itu melakukan hal yang bodoh, bukan? Sebenarnya. Ya, ini bukan lembaga yang ada di pasar buat kreditan panci, bukan gitu Pak Gun. Ya, mereka adalah orang-orang yang terdidik sebetulnya. Ya. Itulah makanya kita harapkan juga mereka taat terhadap hukum, penegak hukum. Tentang tadi viralnya kejadian yang itu dilakukan oleh para YouTuber itu adalah sebuah pengadilan fakta. Kita tarik ke persoalan Bunda Mary. Di persidangan ada fakta-fakta yang sangat jelas terungkap. Untuk itu saya berpesan kepada majelis hakim, beranilah ungkap kebenaran dan beranilah berada di jalan yang benar. Fakta persidangan sudah jelas, nggak usah kita ukur lagi dan sudah terpublish. Wajib untuk Bunda Mary bebas tanpa syarat, karena ini hasil dari fakta persidangan. Majelis hakim diberikan wewenang berdasarkan hatinya, berdasarkan keyakinannya untuk menentukan apapun yang akan terjadi di pengadilan, menetapkan putusan apapun. Dengan catatan itu kalau masih ada keraguan, ini sudah jelas fakta persidangan juga wajib untuk tidak diabaikan, sehingga mungkin tidak terlalu sulit atau tidak sulit-sulit untuk majelis hakim yang terhormat yang memiliki kewenangan penuh yang wakil Tuhan di dunia ini untuk memutus sebuah perkara. Sudah ada fakta persidangan yang begitu jelas, baik dari saksi yang mencabut keterangannya BAP-nya di persidangan sampai menyatakan saya lebih baik di penjara daripada di neraka, bahwa BAP saya adalah fitnah dan kondisi tertekan. Kemudian ada lagi saksi ahli pidana dari pihak DPP yang juga mencabut pernyataannya bahwa Bunda Mary patut dipidanakan. Ini tidak patut dipidanakan. Ada lagi saksi ahli perundang-undangan dari Bang Refli Harun yang juga menyatakan tidak pantas disidangkan. Masya Allah, tapi kami mesti punya keyakinan sampai saat ini majelis hakim baik. Ya, mohon maaf kemarin kalau ada insiden mungkin ya, mungkin yang ada di ruangan sidang itu memang itu diatur, hanya memang kami sedikit menyayangkan kenapa harus terlalu kaku. Padahal nggak ada apa-apa. Toh kemarin adalah hari terakhir dalam kesaksian. Ya, udah nggak ada kesaksian lagi. Baik Pak Gun, gitu aja. Pak Gun juga lagi sibuk mungkin. Insya Allah kita ketemu lagi nanti dan kita tetap akan mengawal kasus ini. Dan mohon doa kepada seluruh masyarakat rakyat Indonesia untuk majelis hakim diberikan keberanian istiqomah, karena pertanggungjawabannya berat nanti di akhirat apabila kita menyimpang dari kenyataan. Publik pun akan mencemooh, publik pun akan semakin tersadar nanti kalau sampai putusan ini ternyata juga putusan rekayasa. Ya, dan tenang aja, buat majelis hakim dimanapun berada, nggak cuma yang di Lampung kemarin, buat kejaksaan dimanapun berada, buat kepolisian dimanapun berada, jejak digital itu kadang kalau diangkat lagi kejam loh. Iya, gue cuma ngingetin itu, jejak digital bahaya. Emang ada jejak digitalnya?
beri putusan yang adil, jejak digital kalian aman, insya Allah. Ya, karena orang itu tercatat, gitu. Ya. Tercatat. Ya, benar. Rokib Atid ini bukan Rokib Atid nih, baru jejak digital nih. Ya, belum Rokib Atid. Gimana lu kalau umpamanya lu pertanggung jawabannya nanti di akhirat? Aduh, ya Allah, mudah-mudahan Allah selamat kita. Makasih Pak Gun. Insya Allah kita ketemu lagi. Guys, tetap kawal kasus sidang Bunda Mary ini. Dan Bunda Mary wajib bebas demi hukum. Amin. Gua Bapak Aldo minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Indonesia. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Ini ada meme-nya atau player-nya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.